Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir di majelis yang berbarokah ini, sebab banyak orang yang mampu berjalan untuk mengikuti sholat Jumat tetapi tidak mampu menghadirinya, bukan karena sakit. Maka berbahagialah kita yang dapat hadir di majelis ini. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita kepadanya. Semoga sholawat serta salam tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini tentu ingin mengikuti jalan hidup yang benar, sebab dengan mengikuti jalan yang benar kita pasti selamat. Akan tetapi sebaliknya, tentu kita tidak ingin memilih jalan yang sesat, karena hal itu akan membawa ke jalan penderitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'un ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat di atas disebutkan bahwa jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang lurus, sedangkan yang lain menyimpang dari jalannya yang akan membawa pada jalan yang sesat. Maka di sini akan saya sampaikan 5 penyebab manusia menjadi sesat. Pertama, tidak mengikuti syariat. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat ini menerangkan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dia telah tersesat karena tidak tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat kita serap dari ayat ini
hendaklah kita mematuhi syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang kedua adalah mengikuti tradisi nenek moyang, di mana di zaman jahiliyah bangsa Arab memiliki kebiasaan menyembah berhala, membunuh anak laki-laki dan juga membunuh anak perempuan, suka bertengkar yang disebabkan masalah yang kecil. Setelah Islam yang dibawa Rasulullah SAW, maka semua dilarang Islam yang disampaikan beliau secara bertahap. Tidak semua yang didakwahi beliau mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebab mereka masih kuat memegang ajaran nenek moyangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli qalu hasbuna wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun." Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, maka mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Maidah ayat 104. Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang ketiga adalah mengikuti hawa nafsu. Pada diri manusia sudah ada berbagai keinginan yang boleh dipenuhi, ada yang tidak boleh dipenuhi karena akan berakibat negatif dalam kehidupan dunia dan di akhirat akan tergolong orang-orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, "Apa ra'aita man ittakhadha ilah hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basari isyawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang keempat adalah menukar iman dengan kekafiran. Sikap istiqomah membuat seorang muslim tidak begitu saja menukar keimanan dengan kekufuran atau nilai-nilai kebenaran dengan kebatilan. Sikap seperti ini biasa dilakukan kaum Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, am turiduna an tasqilu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 108. Hadirin, ayat ini juga mengingatkan kita yang berkelebihan agar peduli kepada kaum muslimin yang masih membutuhkan bantuan, karena kehidupan mereka sangat berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka berbahagialah kita jika memiliki kelebihan dapat membantu mereka. Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang kelima tidak beriman dengan hari akhirat. Percaya pada kehidupan akhirat merupakan hal yang sangat penting bagi kita, sebab dengan beriman pada hari akhirat akan memberikan motivasi untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal akhirat kita nanti. Jika tidak beriman, maka tergolong orang-orang yang sesat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Begitulah Allah menjelaskan dalam surat An-Naml ayat 4. Sesungguhnya
orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Hadirin yang berbahagia, di dunia ini adalah ladang amal soleh. Untuk itulah kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan, dan jangan sampai kita termasuk orang yang sesat yang tentu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keterangan yang sederhana ini akan mampu memotivasi kita untuk beramal soleh dan selalu berada dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita mendapatkan ridhonya di dunia maupun di akhirat dan terhindar dari kesesatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, setelah kita mengetahui penyebab manusia menjadi sesat, paling tidak kita tidak melakukan yang membawa diri kita digolongkan orang-orang yang sesat. Mari kita saling mendoakan, saling mengingatkan, dan melakukan hal-hal yang diperintah Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita berdoa agar kita menjadi hambanya yang senantiasa berada di jalan kebenaran. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita dengan merendahkan diri di hadapannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.